Apa ya, kagak ada ini ya, Cok. Apa lu emang gak ada opening ya berarti ini podcast? Nggak ada, nggak ada. Gak ada Jadi langsung opening. langsung Jadi ngobrolan, langsung oke. ngobrolan aja. Jadi langsung Oke. intinya aja, Kalau Bro. emang gak ada opening, Dan berhubung langsung hari ini kan kita emang lagi bahas komedi nih. bahas komedi nih Ya, sekarang nih komedi, berarti. film komedi lah. Ntar dulu, kenapa ngajaknya gua kalau komedi? Nggak apa-apa, memang lagi nih aja karena kita kan punya histori yang lumayan sama nih masalah selera komedi kayaknya ya. Iya Sama dong. sama lu nih tapi. Iya sama gua. Kayak film misalkan Oke. Growing Up Oh, masuk. Iya kan? Ace Ventura masuk. Iya dong. Jim Carrey Grounded masuk. emang masuk. Jim Carrey tapi emang pasti. Masuk semua sih tapi dia. Benar, Iya nggak benar. sih? Mr. Benar. Bones. Mr. Bones Mr. juga. Bones, ya Iya, nggak? kayaknya kita juga sering berbagi cerita sama film-film komedi. Lumayan, Iya, lumayan. Ada selera komedi yang sama di situ lah. ada yang mirip-mirip lah. Ada lah. Ada. Misalkan ya kayak, tapi kecilnya juga kita disuguhinnya juga mirip-mirip sih. Iya. Di Global TV, The God Must Be Crazy kan udah pasti semua tahu. Iya ya, kita yang tonton di TV-TV tuh rata-rata memang film komedi ya. Film komedi. Gua sendiri masih inget ya. Kayaknya gua ngobrolin kalau kita ketemu di sekolah, Iya. kita pernah satu sekolah terus kayak apa ya? Ya ngobrolinnya film-film komedi. Lu nonton gak yang Mr. Bones kayak gitu? Ada scene yang ini nih, scene yang itu nih, gitu. Bener, ada scene. The God Must Be Crazy scene yang naik mobil Naik ke mobil, belakang, itu kan iya, jelas atau banget dong. mungkin apa pertama kali ketemu Coca-Colanya itu. Coca-Colanya. Dari yang awal scene-nya itu ya lucu Iya juga kan, sih, ini emang. semua kan Armageddon. Nggak, Armageddon bukan film komedi dong. Oh bukan ya? Oh bukan ya, Armageddon bukan ya? film komedi. Sorry. Tapi lu Apa pas komedi ya? komedi dikit kali ya di Kayaknya- awal-awal tuh kayaknya- sedikit tuh. Kayaknya iya ya. Tapi enggak lah, masuknya drama. enggak lah, masuk lah itu Box drama lah. office itu. Aneh loh emang. Tapi lu kalau lu inget-inget apa ya? Ada nggak sih momen-momen yang memang lu sampai sekarang tuh bisa inget terus di film itu gitu, ada nggak sih? Scene-scene yang kayak oh kalau ini tuh korelasinya sama ini gitu, atau lu Lebih ke kejadian gitu? apa kayak referensi atau gimana? Misalkan ada referensi jokes yang lu pakai sampai inget terus gitu, atau mungkin ketika lu cerita sama temen lu scene yang ini dibawa terus nih untuk orang tuh nonton film ini gitu, ada nggak sih kalau film komedi? Gue sebetulnya memang itu kepake ya, film-film komedi itu kepake buat gue bersosialisasi sebetulnya. Iya kan, karena ada Iya. kan. Gue sendiri memang suka komedi ya. Pertama tuh kayak emang suka komedi. Tapi maksudnya kayak gue nggak nyangka kalau personalitinya tuh kadang-kadang kayak ternyata gue masukin lucu juga. Orang di realita tuh ternyata kalau gue masukin ke apa ya, mungkin struktur pembicaraan di film-film komedi atau mungkin pas lagi dialognya itu apa ya, lucu aja gitu. Ternyata Iya kan? buat mereka tuh lucu. Ternyata di real life juga lucu gitu. Dan Di ini topik nyatanya. obrolan yang apa ya, bisa gue bilang gampang. Pertama lah jelas film komedi. Tapi yang komedi yang nggak dark ya, udah kan masih hati-hati juga tuh. Dan Iya, orangnya juga. Tapi kalau untuk topik obrolan misalkan orang baru kenal segala macem, Nah ya, kayak gitu mungkin bisa kayaknya nggak sih? iya benar-benar. Kayaknya film-film ya, iya banyak ya referensi di film-film ya. Karena kan emang film komedi tuh sebetulnya ya kayaknya arahnya mungkin ke dewasa, tapi sebetulnya kayak jualannya hampir ke buat semua umur gitu. Iya, Sebetulnya iya. ratingannya yang dicari itu sebetulnya buat semua umurnya gitu loh. Ya kita pasti nyolong-nyolong nonton lah, kayak misalkan yang tadi lu bilang gitu, kayak misalkan Mr. Bones. Itu tuh kayaknya kalau buat anak SD atau SMP tuh kayak kurang gitu. Iya, Harusnya iya, kayak iya, belum iya. gitu. Mungkin anak SMA lah akan masuk ya. Mungkin kalau anak masuk. SD SMP kita kan ngerasain itu SD kali ya, SD atau SMP ya? Mr. Bones ya? kayaknya. SD malah ya? SD malah. Tapi kayaknya. malah, nah ini juga ini rumusannya tuh yang gue lihat kalau anak kecil, karena kan nggak ngerti bahasanya. Nah, itu, Pertama, iya kan? bener, Baca pun bener. masih belum beres. Iya. Iya kan? Terus apa yang bikin lucu tuh menurut gue tuh act out. Iya nggak sih Iya, kalau film-film komedi gitu ini kan sebuah instrumen Bener. struktur yang dipakai juga nggak sih? Ya komedi sendiri kan emang apa ya? Instrumennya salah satunya ya act out ya. Mungkin gue kurang paham banget ya kalau masalah act out atau slapstick itu tuh sama atau beda. Kayaknya sih beda ya slapstick sama act out tuh. Atau mungkin atau slapstick atau tuh satu bentuknya ini beda. kali ya, satu family mungkin. Iya bisa jadi kayak gitu ya. Nanti dikoreksi aja sendiri. bisa dikoreksi teman-teman ya. koreksi sendiri. Soalnya emang selera kita aja. Iya, karena ini kan dari nonton aja. Soalnya komedi memang film komedi tuh pasti kagak butuh banyak mikir. Iya, itu salah satu yang bikin ini tuh. Yang bikin orang tuh bisa nonton semua gitu. Iya, mungkin Film itu komedi. karena kayak gitunya anak-anaknya jadi kayak oh Jadi iya deh. Masuk deh. Gampang masuk gitu. Padahal Mr. Bones tuh kayaknya bukan buat semua umur itu. Mungkin ya. Itu harusnya udah remaja dan maksudnya remajanya mungkin yang umur SMA ya. Iya sih. Dan itu kan hitungannya masuk jokes rasis nggak sih hitungannya
Dia Ya, putih karena sendiri. itu karena film Afrika Selatan ya. Amerika ya, Kita Amerika kita udah Selatan. tahu Afrika Selatan. Di Afrika, Isi Afrika ras. Selatan ya, sorry, Afrika Afrika Selatan. Selatan. Afrika Selatan. Iya kan dia putih sendiri, lahir di Iya. sana. Yang mana konteksnya Dia orang sana tuh digambarkan sebegitu iya. Ko- tribalnya gitu. Konteksnya tuh sebetulnya konteksnya tuh lucunya tuh karena ya memang orang putih di sana tuh kan berarti minoritasnya gitu. Terus tiba-tiba dia jadi kayak semacam kepala suku Iya, 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 iya. di tempat yang berbeda gitu rasnya. Ya itu mungkin kayak act out yang lucu Mhm. gitu loh. Cuma kalau ngomongin act out, gue nggak bisa lepas dari Jim Carrey sih emang. Iya nggak sih? Paling gampang keinget sih Iya pastinya. kan ya khas banget lah. Khas banget pastinya. Di Ace Ventura udah jelas. Terus sama apa yang dia Mhm. jadi yang ketemu Morgan Freeman apa Aduh. Bruce Almighty. Bruce Almighty. Bruce Itu kan Almighty. banyak banget gitu loh di act out di situ Iya. kan. Dan itu biasa apa ya? Kita pasti mungkin yang orang Indonesia pernah nonton lah pasti. Iya lah Karena pasti di lah. setel juga di TV nasional. Iya, iya, iya. Trans Di- TV, Trans TV. Trans TV nyarin dulu juga sempet ya pokoknya tuker-tukeran Banyak biasa lah, sama banyak Global TV dulu. Ini nyebut ginian boleh gak sih? Boleh, boleh kita kan nggak Boleh ya, diinin. boleh ya. Boleh semua. Terus juga kalau kecil-kecil ya ingetnya ya Home Alone. Karena Iya, disetel di TV juga kan. Kalau Home Alone iya ya kalau itu tuh kayaknya komedi juga taruhnya biasanya kan di holiday ya. Nah bener tuh. Jadi Liburan-liburan. kayak misalkan summer, Hmm. Grown Ups tuh kan summer tuh. Ya, iya, iya, Ya iya, kan? iya, iya. Dia Adam Sandler tuh libur-libur film-filmnya pertengahan. biasanya film-film summer. Adam Sandler nih khas Iya, juga nih khas juga film-filmnya nih. tuh dia. Dia berpengaruh di awal 2000-an kali ya. Ya dari 90. 90-an ya. Kerasa 90 banget ya. dia bareng sama Jim Carrey sebetulnya. Mhm. Nah itu kalau Adam Sandler mungkin ya filmnya memang lebih apa ya, jokesnya lebih Amerika lah. Iya, iya, iya. Kayak Amerika kurang- banget sih dia. bukan kurang universal ya hitungannya, kayak Kayaknya banyak referensi juga kan kayaknya kalau dari segi skrip tuh. referensinya juga lebih ke reference Amerika ya, budaya Amerika ya. Dan nggak semua orang tahu. Iya. Nah, makanya tadi lu sebut kayak mungkin yang paling gampang kepikir tuh mungkin Jim Carrey. Jim Carrey ya karena emang dia universal lewat Iya, act iya. out gitu. Jokesnya masuk semua gitu kan. Iya. Terutama juga ya apa ya, act out mungkin kayak ada seni actingnya aja gitu daripada lu berkutat sama dialognya yang Iya. mungkin kayak nih kayaknya jokesnya nggak masuk atau bercandanya tuh nggak masuk karena gue nggak pernah tinggal di Amerika gitu. Terus juga yang masuk anak kecil tuh ya, dan kita yang gue inget tuh ya kalau di film tuh yang jokes lucu-lucu kayak nyakitin gitu tuh sih. Kayak di Kung Fu Hustle. Iya. Yang gitu-gitu terus Shaolin Soccer yang ketendang-ketendang. Tendang-tendangan ibaratnya ya. Itu kan lucu gitu untuk anak Iya, kecil. iya. Padahal nih sebetulnya kalau dilihat ya ironi itu kan. Iya, kayaknya mungkin nyarinya gue bingung juga. Ya karena kita juga bukan ahlinya ya. Jadi kayak kalau ngelihat kayak gitu tuh bercandaan yang pukul-pukulan, tapi dengan konteks yang bukan nyakitin ya. Iya, iya. Kayak gak tahu ya, kita dulu nonton kayak gitu kan lucu mungkin aja gitu. jatuhnya, bukan kayak kalau sekarang mungkin bisa ada yang ngebahas itu tuh sebetulnya kekerasan gitu loh. Tapi kayak zaman dulu tuh akhirnya kita nonton yang kayak gitu tuh, nonton kayak Shaolin Soccer, Yes. ada scene jitak gitu misalkan, scene Itu kan jitak ngakak gitu. banget itu kan. Terus kita kan pasti kayak mau nyobain juga nih sama anak SD-nya buat jitak gitu. Ini pas kita kecil lah gitu, kayak pengen nyobain juga, akhirnya jadi, tapi kayak enggak bad influence nggak sih apa enggak antara juga? gimana ya? Tapi lucu aja gitu itu Lucu kan. aja, kita nganggepnya lucu. Gitu. Nggak tahu ya moral sekarang mungkin Mungkin. Nah, ini akan kita bahas juga nih moral film komedi zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman Karena sekarang. mulai transisi kan. Ada beberapa jokes yang nggak bisa dipakai gitu kalau transisinya. Kalau gue kan emang apa ya, nggak nonton banyak tapi ternyata gede ya. Setelah gue kayak nonton film yang lebih jadul gitu, yang gue kira bukan apa ya, bukan komedian yang terkenal pada masanya, ternyata terkenal banget gitu. Kayak Siapa tuh, misalkan siapa tuh? Richard Pryor tuh kan main di Superman kan. Ya. Yang Superman yang jadul tuh, yang tahun 70-an. Jadi Richard Pryor tuh ya kelasnya mungkin kalau sekarang kayak Kevin Hart lah pada masanya. Lucu Jadi, banget lah. Iya, di 70s tuh dia tuh superstarnya stand up comedian lah, terutama di sana. Terus kayak tiba-tiba dia bisa main film yang gede. Superman tuh kan benar-benar film box office dan emang niatnya ya buat laku banget gitu. Nah, buat ngelewatin itu kan Richard Pryor sendiri aja nih jokesnya sebetulnya tahun 70 lah, Iya, kita ngerti lah ya. Itu yang agak Apa ya, bercandaan lama. bapak ibu kita tuh kadang-kadang kok kalau sekarang kayaknya nggak pantas dikeluarin gitu. Nah, itu tuh. Nah, itu tuh. Apa batas moral tuh semana gitu, kita kan
Nggak tahu ya. Iya, dengan Dengan tarikan komedi perubahan yang ini sekarang gitu. ya. Dan Ya, lumayan disetir Amerika nggak sih? Karena ya, memang industri terbesar juga kan. ya terutama industri film sih Mm-mm. memang. Jadi akhirnya apa ya, bercandanya kita jadi mirip juga ke sono. Iya sih, moral juga Nah, digiret sama mereka iya, juga kan balik ke akhirnya. yang tadi Richard Pryor-nya itu, kayak gimana ya? Kayak Richard Pryor tuh kalau kalau bercandain bercanda banget gitu loh. Mm-mm. Terus dia juga bener-bener apa ya, all out banget gitu ya. Mungkin kalau yang dianggap jokes-nya itu mungkin secoki Iya, iya, sekarang dark, gitu, dark lah. Coki Pardide yang sekarang gitu, itu sebetulnya sama Hahaha. pada masanya. Cuman mereka kan memang yang bukan menciptakan, mungkin enggak ya, tapi mempopulerkan itu gitu, Mhm. mempopulerkan yang bercandaan kayak gitu, dan bahkan dimasukin film Iya, bentuk publik. bentuk publik Iya, iya, yang iya, iya, bisa asik sih, asik. dinikmatin gitu loh Tapi banyak emang orang. emang film komedi tuh nikmat banget. Apa ya, bikin mood buster nggak sih Nah menurut itu lo? iya tadi. Maksudnya gue misalkan gue pribadi ya, gue misalkan kalau gue Hmm, lagi memang lagi sedih atau lagi down gitu, gue mending nonton film komedi gitu. iya, iya. Biar biar mood gue naik lagi gitu. Apa Kal- itu gue doang ya? Gue nggak tahu sih. Kalau gue sih enggak ya. Oh lu nggak malah? Iya, Itu gue doang kali ya, gue doang kali. gue tuh pokoknya justru malah kayak lagi kayak udah semua nih, gue Hmm. udah nonton film drama. Kalau udah bosen gitu ya, kayak misalkan Hmm. film drama atau film aksi kayak gitu, kayak udah semua. Terus nonton apa ya? Nah, tuh gue baru biasanya nonton Masuk komedi. komedi tuh. Iya, kayak biar gak bosen kalau gue. Hmm. Tapi maksudnya ternyata kalau ditonton beberapa filmnya aja, bahkan ada yang menurut gue kayak oke ya gitu. Masuk ya. Iya, karena pesannya tuh selalu simpel kan. Film komedi tuh Hmm. kayak rumusnya tuh pesannya simpel, dan bahkan apa ya, alur ceritanya tuh kayak nggak perlu ada awal Iya, iya, sama iya, ending iya, aja, iya, udah iya, iya. kayak mau ngebanyol aja bisa gitu. Dan Cuman itu ya, apa ya? iya. Gue ngelihatnya kayak ya mungkin ya kalau dari lu kayak bentuk bentuk nyantai gitu lah, Iya sih bentuk nyantai sih. Gue bentuk menikmati nyantai. kayak udah berat-berat nih Iya, misalkan nih, ngilangin udah yang stres ini kayak ngilangin stres gitu-gitu. segala macam ya udah gue tonton yang ini aja. Cuman kalau misalkan filmnya udah komedi Mm-mm. kan simpel hitungannya kan. Iya, Enggak susah lah. Hitungannya simpel juga nggak bisa gue bilang simpel sih. Cuma hitungannya lebih lebih kelihatan lah arahnya mau kemana, ini iya, mau iya. kemana gitu kan. Udah gitu gagal. Itu kan ngeselin gak sih? Au. Kayak film kayak banyak banyak Ada film-film banyak, kayak gitu sebetulnya kan. banyak. Nah, makanya mungkin ya namanya kan itu aja yang Hmm. keluar. Ya. Kayak minimal kayak film Jim Carrey itu banyak gitu loh. Hmm. Banyak juga yang gak gue tonton film Jim Banyak Carrey. banyak. Dumb and Dumber gue gak nonton. Dumb and Dumber lu Dumb gak and Dumber. nonton? Yang kedua gue nonton. Yang kedua gak nonton. Tapi kalau Dumb and Dumber gue nonton. Yang pertama ya. Dan emang kan plotless aja gitu. Itu termasuknya. Nah itu tuh tadi masuk ke jokes yang kayak misalkan itu sebetulnya jokesnya kurang, karena itu tuh sebetulnya filmnya agak apa ya, dialognya buat komedi itu termasuk oke. Dialognya. Ya antara dialognya sama pokoknya kayak skripnya lah ibaratnya. Naskahnya itu kayaknya agak oke. Tapi ya apa ya, makanya kan kadang-kadang kita ekspektasi bercanda tuh langsung dar-der-dor aja gitu. Iya, Langsung iya, kayak iya, anjing iya. mana lucunya Mana gitu. iya, 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 iya. Nah, build up-nya kalau mungkin yang kayak film Dumb and Dumber tuh kayak emang ya udah, emang ada plotnya justru di situ. Dari awal sampai akhirnya. Tadi kan gue bilang ada sebetulnya film-film yang dari awal sampai akhir tuh sebetulnya nggak ada gitu. Iya, iya, ada yang kosongan dong ya. Yang kosongan, yang Yang isinya udah kosongan bercanda doang. aja udah. Apa ya? Film apa ya? Yang kayak gitu. Banyak ya? Banyak. Banyak Nah, gak sih? kalau mungkin ya kalau plot ya gue sukanya apa ya? Kayak bentuknya kayak We Are the Millers. We Are the Millers, We Are the sorry. Millers, Iya. keluarga. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh, road trip. Lucu sih itu. Itu tuh yang road trip tuh, rat race yang kayak gitu-gitu tuh Hmm. kayak bener-bener iya ya. Iya, Ada seru plotnya sih. gitu. Paling nggak dari awal sampai akhir. Terus ada film-film yang kayaknya nggak ada plotnya aja gitu. Kayak apa tuh? Yang film-film bercandanya gitu. Yang kocak-kocakan doang. Yang kocak-kocakan doang gitu loh. Kayak menurut gua kayak kocak-kocakan Iya aja sih. gitu. Kalau Jackass tuh Nah, itu gimana kan ya, yang kayak Jackass gitu tuh? itu Itu kan masuknya film komedi juga. Tapi tolol-tololan juga kan apa ya? Dia kan kayak hitungannya. iya, itu dia emang form baru ya. Mhm. Makanya diambil sama Hollywood juga dan laku. Karena dulu belum ada yang modelnya mockumentary. Mockumentary. Iya, namanya mockumentary. Mockumentary ya Borat sih sebetulnya masuknya. Borat, ya Borat juga. Cuman kalau Jackass tuh mungkin kayak ya nggak tahu ya, dokumenter tapi modelnya nyakitin. nyakitin. Iya. Ditambah juga punya nama juga sih. Iya, Jadi iya. nggak salah juga ketika Dia udah dibikin gede film. juga. Sebelumnya di MTV kan jadi series juga. Iya. Baru diangkat film. Iya sih gede banget sih. Film komedi apa? Indonesia deh.
Ada nggak yang lu inget? Ya Warkop lah, udah gak ada lagi. Anjir, Kayaknya Warkop doang kalau gua. Warkop DKI. Iya, Reborn. Reborn. Terus gua mulai suka-suka yang agak baru. Gua kan Yang si ini berarti si siapa? mulai Aliando. enggak Leandro juga. Kan ada Warkop DKI Aliando Oh, kan? enggak bukan yang baru, maksudnya Yang lama. maksudnya Apa yang komedi mana? barunya film Indo. Oh, Komedi format barunya barunya Filmindo, berarti. format barunya Format barunya. gitu. Ya itu ya Warkop DKI ya dengan format. Kalau Warkop DKI yang Reborn gua nggak nonton, jujur aja kayak nggak tertarik sama sekali ya. Karena kayak Yang berarti yang kayak Mentora gue ya? sendiri tadi nyatain kalau gue tuh apa ya, kayaknya kalau Indo tuh kayaknya keinget Warkop gitu. Jadi kayak udah nempel aja Iya, filmnya. iya. Kayak nggak, terus saking kayak 8 film gitu gue tonton, kayaknya ini semua masuk semua jokesnya sama gue. Jadi kayak nonton film-film yang lain tuh kok standarnya kurang gitu ya. Iya. Gue malah suka ini lagi, gue suka filmnya Radit lagi. Filmnya Nggak tahu Radit. deh. Iya, filmnya Radit. Gue justru termasuk yang nggak suka filmnya Radit. Gue suka lagi filmnya Radit. Nggak tahu Nah, deh. itu termasuk form baru menurut lu? Apa gimana? Form baru lah hitungannya. Dia kan juga gue Iya ya. nggak ngerti baru apa enggak ya. Cuman hitungannya gue suka cerita yang dia kan simple. Iya. Terus ada self depreciate kan. Iya, Banyak self depreciate nerd Iya. gitu kan. Itu kan Iya. itu udah lama cuman baru dipakai lagi sama dia mungkin ya. Iya. Gue senang tuh karena Tapi dia mungkin punya apa ya, format penulisan yang baru aja sih. Iya nggak sih, dari yang Malam Minggu Miko kan udah kocak tuh, terus Iya, mulai dia film kan ke dia tuh Manusia Setengah Salmon, iya, Cinta Brontosaurus gitu, apa Kambing Jantan kan film Kambing pertamanya. Jantan walaupun gagal, Iya, Kambing Pak. Jantan Kambing Jantan agak Kambing Jantan kurang kayaknya sih, termasuk laku deh. Setelahnya mungkin karena buku agak, kali ya, iya, karena bukunya juga karena buku bestseller. kali ya, bukunya kan Buku laku bestseller banget, semua kayaknya. laku semua. Cuman filmnya kalau misalkan balik atau enggak secara apa ya, kualitas yang kayak tadi misalkan Kambing Jantan agak gede, terus Manusia Setengah Salmonnya agak biasa atau gimana. Gua nggak ngerti ya, mungkin karena emang Radit itunya sama terus ya, model Itu ya, dia sama mulu, Nah emang. itu makanya mungkin gue nggak terlalu selera lah, Iya sih. bukannya kayak gue nggak seneng, tapi lebih ke nggak selera aja. Gue terakhir paling ya Sama Kuala Kumal terakhir Kuala tuh, pas Kumal. dia udah mulai nyoba yang baru, Iya, gue kayaknya mulai kelihatan tuh bahwa dia udah mending di situ edit gitu, stay di situ. film Radit gak ada yang gue tonton, Masa nggak ada? gak ada. Kayaknya gue nonton Anjir. setengah, kayak Kambing Jantan kayak nonton setengah terus kayak wah nggak masuk. Bosan. Kambing Jantan emang agak susah sih emang itu. Dia Iya. soalnya masih pertama banget kan, Iya. masih belum tahu gitu formula. Tapi bener ya Kambing Jantan. Kambing Jantan. Format Manusia yang Setengah Salmon aja waktu itu kan temen-temen kayak pada nonton semua tuh. Zaman kita sekolah kan. SMP kan Iya. naik banget itu Radit kan. Iya, itu anak-anak pada nonton semua, gue kayak enggak ah. Ditambah stand up juga lagi naik Iya. zaman itu. Nah, gue kayaknya lagi menikmati stand up-nya justru. Bukan film yang diproduksi sama stand up comedian Iya, berarti. gue menikmati stand up-nya Radit daripada filmnya Radit. Oh, iya. Kayak Sih. sebetulnya tuh kan sama gitu ya. Mungkin korelasinya sama gitu, jokes-nya dia. Itu sebetulnya ya beat-nya dia juga di stand up comedy. Tapi ternyata nggak masuk di gua kalau udah jadi form visualnya. Emang emang Ketika selera dia- juga sih ya iya. komedi tuh. Nah, itu tuh Hitungannya apa yang lucu apa yang enggak kan kena-kenaan juga. kan. benar kayak abang gua tuh mungkin ya selera komedinya range-nya lebih tinggi daripada gua. Jadi dia tuh sering banget dulu kayak rekomendasi setiap kali pulang semesteran dari kampus tuh pasti ada film baru komedi tuh, Yang Jim Carrey ditonton. apa ini, kayak tiba-tiba nih nonton Me Myself and Irene. Iya, itu kocak gitu. tuh. Kocak deh, Fuad pasti seneng gitu kayak oh iya. Terus ya gue tonton dan emang gila gitu loh. Ternyata emang kayak masuk gitu loh. Dia range komedi gede, tapi ada beberapa yang kayak Due Date. Due Date tuh Robert Downey sama si siapa? Zach Galifianakis. Yang mana? Ada road trip berdua Emang semacam. ada ya? Enggak tahu belum nonton. Kalau nggak salah plotnya tuh si Robert Downey-nya tuh mau punya anak, istrinya gitu, terus harus kayak nebeng atau road trip dari mana ke mana gitu. Belum ya mungkin. Belum nonton. Nah itu gue rekomendasi abang gue tuh kayak gitu kelasnya. Oh. Jadi tuh yang kayak gitu-gitu tuh banyak banget. Gue tuh sering banget dikasih tahu ini komedinya ini. Tapi emang Jim Carrey sih rata-rata dia juga. Oh, iya. Gue banyak yang sebetulnya nggak nonton Jim Carrey, terus akhirnya direkomendasiin sama abang gue, akhirnya gue jadi nonton terus bagus-bagus yang di tengah-tengah ternyata.
Gue malah seneng tuh ya Adam Sandler malahan Oh, lu kenalnya. Adam Sandler. Adam Sandler gue malahan. Yang banyak gue tuh tahu Jim Carrey ya karena dari orang Mhm. atau dari TV yang apa Mas ya dulu ya. Kan sering banget diputer tuh. Ah, 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 ah. Yang hijau. Oh iya, Dari The situ Mask, The Mask, udah Mask, ya. demas gitu kan. Tapi yang gue cari tuh yang dulu kan gue nyari DVD ya. Iya, iya. Ini ilegal BTW. Ilegal jual DVD ilegal. Guys, Ilegal kita goceng. di Indonesia tuh jadi di Indonesia tuh namanya bajakan ya. Bajakan. Mohon maaf nih. Kan lu belum tahu Dulu artis dulu asli nyewa kan? video Ezi aja gitu kan. Nyewa CD ke video Ezi aja kayak enggak dulu deh. Enggak dulu deh. Sayang mendingan bisa di HM-in gitu loh, iya. disimpan. Goceng 6.000. Ya enggak? Abangnya jago-jago lagi milihin yang bagus-bagus. Isinya udah 7 film loh. 7 film banyak Berarti banget satu ya. film tuh 1.000. Enggak, kita kenapa bahas? Kan ini Bajakan pembajakan ya. kamu enggak boleh kamu pembajakan. Enggak boleh ya, enggak boleh ya. Jangan film asli lah. Jangan. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak zaman dulu kan gua Zaman masih dulu. Sekarang ada OTT semua. Yes. Bayar lu. Anjir. Itu zaman dulu ya. Zaman Nah, gue tuh zaman dulu kan nyari dong. Oh Otomatis iya, kalau di film nyari kan. benar. Mau nggak mau Bang, ini tuh. film apa Iya. gitu kan. Dulu tuh sampai kayak nih kita jadi ngomongin abang DVD bajakan ya. DVD bajakannya tuh sampai ada genrenya gitu kan. Ada genrenya Komedi, action, ini iya. apa nih komedi gitu Nah, kan. di genre komedi kan kayak tadi lu bilang ya, lu seneng dapat banget Adam Sandler, itu udah pasti di tengah-tengahnya tuh udah pasti ada selipan Adam Sandler atau Iya, Jim iya, Carrey iya. lah. Iya, Itu udah iya. pasti. Ini kan tahun 2000 awal lah. 2010-an, 2010 kan gue kayak gini. Oh lu, Hitungannya. iya. 2010 lah. Nah, itu tuh kenapa gue bilang Adam Sandler spesial itu karena gue kalau nyari film komedi pasti selalu nyari nama dia. Oh iya pasti ada. Akhirnya nyari kayak ya zaman dulu kan Seventeen Again Iya. gitu misalkan. Nah, iya. Yang gitu-gitu gitu loh. Terus yang Growing Up kan punya dia juga. Grown Up sih ya. Grown dia Up bisa. ya, Grown Up punya dia juga. Yang gitu-gitulah. Gue juga ini nih baru karena lu ngomong gitu. Adam Sandler tuh gue inget banget. Gue dulu waktu pas pertama kali punya apa beli kok beli ya, langganan TV kabel. Ah, Langganan TV kabel tuh yang gue lihat di HBO kan dapat banyak tuh, ada HBO Family, ada HBO apa. Yes, Nah, yes, HBO yes. Family-nya itu sama yang gue lupa ada komedinya juga apa enggak ya waktu itu. Kayaknya gue ingetnya nontonnya di Family ya. Jadi di Family-nya itu benar-benar filmnya Adam Sandler tuh satu hari tuh ada 3 gitu yang di setel. Jadi kayaknya orang Amerika tuh memang suka kali ya. memang nikmat banget dengan Adam Sandler. Sedangkan gue nggak masuk. Oh, enggak karena simple kali ya, terlalu simple mungkin kalau Adam Sandler tuh. Nah, Adam Sandler tuh sebetulnya film-filmnya tuh banyak pesannya gitu loh. Itu ya, itu Jadi ya. nggak cuman sekedar ngebecandain yang Heeh. bodoh-bodohan aja Iya, gitu. yang kocak-kocakan doang. Tapi dia tuh benar-benar ada ininya. Ada. Iya, dia kan kayak klik, kalau tau klik. Iya, yang kayak remote, gitu-gitu. yang cepet-cepetin. Jadi Itu gue inget tuh. dia tuh memang apa ya? Kayak mungkin komedi, terus kayak kita saking menikmati komedinya dia pas di tengah-tengah itu, ternyata tuh sebetulnya itu tuh balutannya tuh bagus banget. Iya, gitu itu loh. yang bikin gue senang juga sih. Penulisannya itu tuh nggak cuman dia mikirin ini lucu apa enggak gitu loh. Iya, gara-gara gue ngomong gue jadi inget gue kan awal emang Adam Sandler tahunya dari Klik juga sih. Klik itu kan. Kalau lo dari Klik. Klik. Nah, itu tuh kaget gitu, gue ada film yang hitungannya yang dibahas itu kan lumayan serius tuh masalah waktu kan. Waktu dicepetin tuh gimana gitu. Iya. Sampai akhirnya ketika lu tua tuh lu nyesel kalau lu menghilangkan waktu gitu. Menghilangkan Iya, waktu. waktu tuh yang paling berharga lah dibandingkan Iya, uang dan iya, lain-lain gitu. Nah, ini tuh dibalut dengan komedi. Jadi Jadi dibalut dengan komedi. jadi gue enjoy banget nontonnya. ya, kayak lu bisa ngerasa itu sebetulnya ini kayaknya kalau dijadiin film drama aja bisa sebetulnya. Gitu. Cuman Tapi kok dia bisa dibikin komedi gini Iya. masuk juga ya, gitu. jadi mungkin ya komedi yang kita anggap mungkin kayak biasa filmnya ecek-ecek yang tadi gue bilang, kayak kadang nggak ada plotnya, Iya. kayak Iya, kadang iya, cuma nyeritain ini lagi summer gitu, ini lagi apa gitu, ini Kejadian liburannya yang di kayak situ. gimana, terus kejadian-kejadian lucu Slice aja of life gitu. gitu kali ya. Iya. Terus ternyata sama orang-orang kayak mungkin Jim Carrey atau Adam Sandler itu dirubah gitu loh. Yes. Dijadiin kayak sebetulnya bisa cerita-cerita yang konyol ditaruh sebetulnya yang benar-benar ada alurnya gitu. Ada Benar-benar alurnya, ada pesannya ada bahkan. pesannya juga. Iya. Itu sih yang bikin gue seneng sama Adam Sandler. Jadi gue cari terus tuh. Itu sih. Tapi emang kalau dari apa ya hitungannya sekarang juga udah nggak laku lagi kali ya. Yang kayak gitu ya. Apa emang Dianya juga kayaknya agak kurang? emang agak nge-side juga ya. Iya kali ya. Adam Sandler. Karena kan yang terakhir modern comedic menurut gue emang dia ya yang ngebawa. Karena ternyata Jim Carrey juga kan Kalau Jim nggak Carrey kan semenggugah dulu. iya, kalau Jim Carrey kan emang dia mungkin setelah 2010 tuh udahan gitu lah.
Sempet vakum. Sempat vakum Kan akhirnya balik lagi yang kemarin kan. dan Yang balik lagi kemarin tuh kata dia sendiri juga kayaknya kalau nggak salah ya, ya kayak pengen pengen penutup aja, pengen biar biar kayak ada Jim Carrey versi tua tuh kayak Dumb and Dumber tuh yang Iya, yang kedua itu tuh kan itu tuh enggak termasuk enggak dia masuk. bilang juga kayak emang ya udahlah di sini gue kayaknya nggak mau jalan-jalan lebih banyak lagi gitu. Bahkan Sonic bisa jadi film terakhirnya dia. Iya, iya, iya. Iya, Sonic the Sonic Hedgehog ya. kan. Ada kemungkinan tuh Yang film kayak gitu. terakhirnya dia. Gue Masa nggak gue tahu juga nggak ya tahu ya apa arahnya mungkin ini lagi balik tadi ya, apakah ini pergeseran moral gitu. Gue udah nggak pengen dia lakuin Hmm, tuh lucu banget gitu. Dulu kan lucu iya, banget. iya. Dengan moral yang sekarang dan dulu yang beda, Heeh. apakah berbeda gitu ya kayaknya Heeh. filmnya tuh atau secara penuturan bercandanya gitu. Iya, iya. Terus kita juga emang atau kitanya yang terbawa Hmm, arus era gitu. Jadi yang lama-lama ini tuh iya, jadi iya. nggak ada dan terkikis. Pada masanya juga kan maksudnya itu memang trennya kan bercandanya kayak gitu ya. Mm. Yang kayak tadi gue balik lagi deh kayak Richard Pryor gitu tuh bercandanya sebetulnya dark gitu loh. Dia kalau bercandanya tuh dark banget gitu loh. Terus tiba-tiba masuk film yang kayak Superman yang semua umur kayak gitu-gitu. Terus dia harus ibaratnya cuman act out aja, bercandanya nggak bisa yang wah-wah banget Iya, iya, gitu. iya. Di 80 mungkin Eddie Murphy gitu loh, banyak filmnya kayak Beverly Hills Cop kayak gitu-gitu. Bercandanya itu masih yang tanda kutip ya kayaknya kalau sekarang udah disensor-sensor itu. Sensor-sensor mulu. Iya. Bercandaan sorry ya ini rasis. Itu kan Rasis. lucu Don. Zaman dulu tuh Rush laku banget. Iya, bercandaan Iya. ras tuh memang apa ya? Komoditas mungkin pada masanya. Iya kali ya tahun Nah, segitu ya. karena sekarang isu rasnya Kan lagi tinggi juga. bukan tinggi juga, awareness sama rasnya ini tinggi gitu loh. Ada beberapa mungkin kalangan yang ngerasa kayak oh ini kayaknya nggak pantas ya untuk dibicarakan atau mungkin dibecandain gitu loh. Jadi akhirnya ya film komedi agak nahan-nahan. Iya, nahan-nahan mungkin ya. Jadi mungkin ya pergantian dekade biasanya suka nahan-nahan sih. Iya sih ya. Makin Agak ngeri berganti. juga ya. Gue sih kerasa karena gue ikutin Family Guy kan. Family Guy itu jokesnya tuh bener-bener kerasa banget kegeser gitu. Mulai kayak tahun 2012-an ke atas mungkin. Dia mulai kerasa nahan tuh. Secara jokes yang dulunya tuh gampang banget keluar gitu kan. Jok rasis gitu misalkan tadi atau seks jokesnya gitu. Sex jokesnya. Seks jokesnya juga mereka tuh mulai kerasa agak entah diperhalus atau nahan, gue kurang tahu. Jadi kurang gitu sebetulnya. Kelihatan juga sih kalau series ya. Kalau di series juga kelihatan juga. Kayak mungkin dulu yang paling terkenal Seinfeld di 90-an, 80 akhir ke 90 tuh. Kayak Seinfeld tuh orang masuk, tapi gua tuh nggak masuk gitu. Bercandaan Jew gitu. Iya. Bercandaan Jew. Ini lagi-lagi gua kan nggak masuk. isu-isu Nah, yang terus kayak gua gitu. ke Friends yang justru hitungannya beda dikit doang sama Seinfeld, gua masuk. Nah, karena gue juga lanjut nonton How I Met Your Mother. Iya. Itu tuh kan sebetulnya konsepnya sama kayak Friends, tapi beda tempat nongkrong gitu loh. Di Friends aja itu tuh tempat kopi. Iya. Di How I Met Your Mother itu bar. Jadi itu kayak kelihatan geser mau apa ya, nyamain secara konsep sama kehidupan aslinya juga. Di zaman itu juga, tapi jokesnya tuh memang lebih ringan daripada Friends-nya itu sendiri sebetulnya. Oh iya. Menurut gue tuh jokesnya Friends tuh konyol banget gitu loh, kayak lucu ngasih banget gitu. apa ya, lebih moral yang tadi moral yang lu tanyain Iya. tadi itu sebetulnya lebih ditabrak di Friends daripada di How I Met Your Mother. Padahal How I Met Your Mother itu di ini loh, di bar gitu loh. Literally setting place-nya itu di bar. Yang otomatis kan orang dewasa dong hitungannya. Iya, hitungannya udah kurang dewasa apa. Iya, udah di bar minum kan hitungannya. Iya, tapi Friends tuh lebih gila lagi gitu loh. Kayak misalkan bapaknya Chandler tuh gay gitu loh. Iya. Kayak gay jokes juga kan sekarang gay jokes juga mulai gitu agak loh. jarang kan. Iya, Pergeseran lagi. Iya ya, maksudnya nyinggung kaum-kaum yang LGBT itu dulu tuh kayak biasa aja. Biasa aja gitu. Loh, zaman dulu kan kata-katanya parah lagi kan. Oh, kacau banget. Bahkan mungkin Ini bisa udah bisa kasar disebut banget lah. homofobik untuk mereka-mereka ya. Benar. Itu bisa homofobik banget. Kalau dikeluarin sekarang. Gitu. Iya, itu perubahannya. Tapi menurut lu perubahan ini apa ya hitungannya kan ngikutin zaman juga. Menurut lu tuh perubahannya perlu nggak sih dan ke arah bagus nggak sih? Apa ya? Jadi kan kalau menurut gua kan ini kan jadi nahan kan yang kayak gini-gini. Padahal jokes kan emang kadang tuh
Ya bentuknya udah jelas jokes gitu loh. Emang Hmm, emang kadang bercandaan tuh gitu ya. iya bercandaan gitu loh, nggak secara serius dan ini. Kan kadang-kadang kita kalau bercanda atau kayak dulu tuh bercanda apa ya? Oh iya, gue karena lu ngomong gitu jadi gue ini nih keinget. Kayaknya dulu mungkin bercanda tongkrongan tuh sama yang di film. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Jadi Coba kayak elaborate mungkin elaborate. Adam Sandler bercanda di tongkrongannya tuh sama, akhirnya Ah, ditaruh ah, ah. juga ke filmnya dia. Oh. Nah sekarang tuh kalau lu punya bercandaan tongkrongan, lu nggak Hmm. bisa segampang itu naruh ke film. Kalau lu tanya tadi moralnya tuh kayak bikin nahan atau enggak. Iya 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 iya. Bahkan Iya. ini tongkrongan. Di tongkrongan tuh hal-hal yang kayak gitu tuh mungkin masih kita bercandain ya. Secara secara offline kita nggak Iya sih, iya sih. Apa secara karena ini juga kekuatan media sosial kali ya? iya pasti sih. Iya nggak sih? Jadi banyak yang ya lagi-lagi nge-cancel segala macam. Zaman dulu kan nggak bisa Intinya sih secepat sekarang. intinya sih yang gua nggak nyangka adalah dunia berubah. Iya. Pun menjadi pergeseran si industrinya lagi ya berarti. Nah, itu. Jadi kayak gimana ya? Gue mikirnya kayak ini mau komedinya lebih lucu, lebih laku atau mau diganti form of komedinya gitu loh buat di film ya, terutama buat di form film lah atau series gitu. Lah kan zaman dulu kan biasa aja ngeluarin sex joke gitu. Iya. Lah American Pie laku apa zaman dulu? Itu awal 2000 loh. Jokes awal 2000-an. Iya, 99-an terus ke awal 2000. Iya, ya, dulu kayak sex jokes dan lain-lain tuh kayak gampang aja Gampang keluarnya. aja keluar, nggak Benar-benar. mereka nggak takutin. Tapi emang ya bener sih. Industrinya udah mulai berubah sih. Karena Seru sih, dunianya seru. berubah ya. Dunia berubah, Nah, dunia berubah. Seru banget. gue gak nyangka juga sih sebetulnya kayak komedi bisa film komedi juga bisa terpengaruh sama dunianya, sama dunia kita gitu, dunia realitanya. Padahal ya komedi aja gitu. Iya sih, padahal film komedi ya, film yang ditujukan untuk ya enjoyment sih. Emang Kayak untuk mungkin lucu-lucuan gitu. iya mungkin yang tadi gue bilang lagi ya, mungkin kayak bercandaan bapak ibu kita tuh gak appropriate sebetulnya, tapi dulu tuh masih karena dunianya tuh Iya, masih iya, boleh iya, gitu masih loh. boleh. Iya bener. Dan ini Kayak juga mulai masuk ke Indonesia juga. nah Iya dong. mungkin hitungannya kita telat ya Telat. Tapi emang secara Indonesia kan terlalu telat kan. ya Apapun itu trennya. dulu ya masih dianggap negara berkembang lah kita Iya, secara memang. seni. Third world country Iya gitu. iya. Ya third world country secara seni ya menurut gue ya. Third Kalau world ilmu country. pengetahuan anak-anaknya sebetulnya pinter, cuman ya kayak gitu. Gak mau balik. Seni. Coba bener. Gak mau balik ke Indo. Bener juga gitu. Tapi ya kayak gitu kayak dia kalau udah jadi gitu loh. Si art formnya itu biasanya tuh pasti kayak telat mungkin 5 tahun, 10 tahun gitu loh. Skemanya tuh pasti kayak gitu. Bahkan nggak cuma di film komedi aja, di film-film yang mungkin genre-genre lain tuh akhirnya jadi kayak gitu arahnya. Iya sih, seru sih. Tapi film-film lama dan film baru tuh apa ya, cocok-cocokan juga ya. Maksudnya gue juga nggak terlalu ikutin banget yang film lama gitu hitungannya. Nggak yang ini banget film-film. Gue juga nggak ngikutin film lama karena emang formnya aura-aura Iya itu juga. form komedi ya terutama ya. Ah. Kayak bercandanya tuh kayak waduh gue lupa tuh ada filmnya Eddie Murphy, ntar lu cari deh tuh filmnya Eddie Murphy. Gue itu tuh filmnya di setelnya biasanya tengah malam. Gue kan rajin begadang ya dulu nonton film-film yang tengah malam tuh. Film Eddie Murphy itu lupa ya Coming to America atau apa gitu. Jadi dia kayak raja dari Afrika mana, terus tiba-tiba ke Amerika tapi di daerahnya tuh daerah yang hoodnya gitu loh. Daerah yang Bronx Yang gitu. Bronx. Iya, daerah-daerah Geng segala macam lah. iya, geng dan segala macam. Tapi itu nah di situ tuh Eddie Murphy tuh kayak jokesnya di momen film itu tuh kayak waduh. Itu tuh bener-bener ada sex jokes, lengkap lah dengan Lengkap. sampai ke rasial gitu. Karena itu kan isu yang memang seru-serunya kan kalau misalkan kita ngomongin Bronx gitu kan. Iya, kalau kita ngomongin Bronx. Kayak stereotipnya kan emang lucu gitu. Stereotip tuh lucu. Nah, kayaknya mungkin Itu kita tuh. mungkin nggak bisa ngomong jokes ras ya. Mungkin stereotip ya. Stereotip. Jadi Iya. kayak stereotipnya yang bikin lucu tuh lebih ke stereotipnya daripada rasnya mungkin. Iya itu ya. Gua Itu kayak yang orang gua koreksi ya. benar ini kita nggak mendukung Nggak racial hatred racism tuh kita nggak dukung. mendukung, beneran nggak.
Cuma stereotipnya emang lucu Iya, masalahnya, stereotip Bro. tuh lucu bahkan ke kita gitu. Kita ras Asia Emang gitu. iya Asia. Ya, Asianya juga kita Asia Tenggara gitu. Mm. Itu kalau ada stereotip kita tuh, gue termasuknya ya, gue sendiri Gaya-gaya ya, gue aja sendiri gua nontonnya. termasuknya ketawa gitu Ketawa, loh. iya, iya, Karena iya. emang bener gitu, kadang-kadang tuh stereotip tuh Ada bener. gitu Iya, kan. walaupun Karena stereotip kan emang ada karena apa ya, mayoritas melakukan itu gitu. iya, tapi emang negatif sebetulnya. Negatif sebenarnya, cuman lucu. Tapi kan kayak Lucu, kok lucu. ini, iya gue gak ngerti juga ya. Iya, iya, iya kan. Mungkin form film tuh kayak akhirnya lu bisa mengekspresikan Itu, stereotype itu. itu. Bentuknya Mungkin lucu. kalau di real life kayaknya kayaknya wah ini kayaknya orang mending di penjara gitu loh. itu. Kalau di real life tuh kalau gue keluarin ini kayaknya bisa banget. Kayak agak hati-hati gitu. Tapi pas dikeluarin di form media visual gitu, audio visual kayak film gitu kayak lucu juga ya. Lucu juga. Ternyata. Ya, yang menurut gue yang mepet-mepet dari zaman perpindahan transisi ya, mepet-mepet terus tuh It's Always Sunny. Series tuh. Baru ya hitungannya. Dia kan 2005 itu kan masih masuk. Iya, 2000-an awal. Jadi yang jokes lama tuh masih masuk. Kalau Transisi sampai yang tahun 2000 dia 15 16 Iya. 17. Kan udah mulai baru. Nah, itu tuh pergeseran tuh. gua ngerasa dia udah selalu mulai push. nggak lucu di 2010. 2010. Iya. Kalau gue 2010 tuh dari segi film sama mungkin apa serial TV-nya tuh udah mulai gimana ya? Udah mulai kayak ya kayak gitu, nahan-nahan. nahan. Nah, yang berani tuh masih 1 2 lah Iya, pastinya. iya. Yang tadi lo sebut ya. It's kan? Always tuh lumayan berani tuh dia. Family sampai Guy, di Toy band. Story Sun. Beberapa episode di band. Dianya kalau nggak salah seingat gue ya, di Amerika tuh dia di setelnya pada masa belum ada streaming booming dan lain-lain juga di sana. Itu tuh di channel-channel yang kayak channel-channel buangan gitu loh. Iya. Jadi kayak ada anak-anakannya gitu. Channel anakan dari Paramount apa dari mana, terus baru di setel di Nyetelin situ. dia, Iya. iya. Di luar negeri tuh kan memang range-nya tuh tinggi gitu ya, range genre-nya gitu. Lu jadi tinggal nyesuaiin selera lu aja. Terus di sana tuh disediain banyak channel. Dulu tuh masih channel TV gitu loh. Di tahun-tahun 2005 mungkin pas It's Always Sunny kayak gitu. How I Met Your Mother juga sama kayak gitu. Ditaruhnya mungkin yang tapi TV-nya gede juga sih. Gede kalau nggak salah. Kalau dia sih emang gede. Cuma kalau It's Always Sunny yang kayak gitu-gitu tuh karena kan jokesnya Dia kan jokesnya rada-rada ya. apa ya? Ya semuanya ditabrak gitu loh. Mm-mm. Ya poop joke. Iya. Yang gitu, sex joke-nya juga ada gitu. Mungkin dalam form Secara racism juga ada. dalam form kartun Kalau sih Family Guy. yang agak bisa selamat. Iya kali ya. Animasi. Animasi. Dalam form animasi gitu loh. Tapi Ini kita kemana nggak ngomong animasi Jepang ya. animasi yang Amerika lah, Western. yang western dulu ya mungkin ya. Yang western tuh benar-benar selamat gitu. Kalau Jepang kan kayak emang begitu ya. Jepang Anime. dia nggak nyenggol sih masalahnya. Makanya. Animasi. Maksudnya emang Jokesnya udah tuh nggak budayanya dia nyenggol-nyenggol. kayak gitu. Kalau western tuh masih ada ya itu tadi masih ada code of moralnya itu. Terus kayaknya yang selamat memang di animasi ternyata. Iya sih, benar-benar gue ngerasain kayak Aneh banget gitu loh. Baru sadar gue juga kayak, iya ya sebetulnya animasi tuh akhir-akhir ini malah yang paling selamat secara jokes-jokes yang riskan ini. riskan berubah. Yang mepet viral Twitter. Iya, jujur ya kita aja tadi kita bilang seneng Jim Carrey gitu loh, seneng Jim Carrey, Adam Sandler itu kalian kalau nonton film-filmnya itu, aduh Kaget deh. Me, deh. Myself, Tapi and lucu. Irene sendiri aja itu ada scene menyusui tapi Iya, mohon maaf ya bukan sama orang bukan sama seorang yang harusnya disusui gitu. Iya, itu immoral itu, Bro. Nonton. Itu immoral, benar. Nonton. Benar nonton deh. Kalian nonton. Me, Myself and Irene. Me, Myself, and Itu Irene. plotnya tuh ada Jim polisi, Carrey. ada Itu awal polisi. 2000 lah pokoknya. Awal 2000-an. Jadi Enak kok film. enak. Plotnya tuh dia ada polisi tiba-tiba skizofrenik. Dia tuh apa lupa ya Skizofrenik dia. punya namanya apa ya, dia bipolar apa kepribadian ganda, skizo kayaknya dia. kepribadian ganda Dia minum gitu. obat kan dia kan. Jadi Polisi putih BTW. Polisi putih. Jim Carrey loh. Polisi putih, anak hitam 3. Nah, lu pikir dah tuh gimana? Gue tadi bukan nonton sendiri loh. Nonton Itu sendiri. lucu tuh. Itu bahkan kayak ada scene kayak gitu tuh. Mr. Bones. Mr. Bond. Mr. Bones tuh 2009 gitu loh. Itu tuh dia ya mungkin masih bisa ngebuka, ya mungkin karena bukan di Hollywood juga ya. Tapi masih bisa ngebuka jokes
Jamban. Iya, iya itu kan. Kapan lu nonton jokes Jamban? Itu lucu Lu cuy. kapan nonton jokes Jamban terakhir? Itu tuh lucu Pasti banget aja. pasti lu lupa gitu jokes Jamban gitu. Kalau di film Indonesia mungkin masih ada. Ya tadi gue bilang mungkin karena kita rada telat. Iya, iya. Tapi kalau di sono tuh kayaknya itu udah advance. Yang tadi gue bilang ada abang gua ngerekomendasiin Due Date yang hitungannya road trip gitu. Yang bercandaan road trip, tapi ya nggak ada jokes Jamban gitu. Iya, iya, iya. Ini jokes zaman kan jokes sampah itu dulu kan. Iya itu kan rendah banget gitu loh. Jokes, Tapi ngakak nontonnya, iya Cok. makanya itu rendah banget. Aduh. Itu kacau sih, itu kacau sih. Tapi Weird Miller juga lumayan lah, Nah, lumayan lah. kayak Oke, kayak oke. Weird Miller tuh masih ada sex joke. Masih ada. Tapi dengan halus dan bagus gitu menurut gue. Simple Balutannya gitu. bagus. Kayak Stripper. stripper gitu kan. Terus yang jokes yang dia pas lagi camping van-nya itu. Ya, 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 camping ya, van ketemu ya. sama itu tuh kan sama yang keluarganya. Incest kan? Iya. Jok Nggak incest incest kan dong. itu. Enggak sih, itu kan jok incest kan orangnya enggak tahu. Enggak, lebih iya. Jok incest jok kan. Iya, maksudnya kan itu balutan komedi ya, balutan. Balutan. Enggak, aslinya enggak incest, Enggak. Cuma balutannya gitu. Konteksnya balutannya gitu. gitu. Konteksnya gitu. Jadi yang bikin lucu itu kan konteksnya kayak gitu. Nah, komedi kan masalah balutan gitu. Bagus apa enggak? Jadi apa enggak? Jadi lucu apa enggak gitu. Ah. Daripada jadi jokes rendahan gitu. Iya. Tapi jokes yang struktur tuh menurut lu apa karena memang masuknya stand up comedy di perfilman komedi ini? Di Amerika stand up comedy itu udah tumbuh duluan ya. Nah, itu Iya, tadi pasti, Richard Pryor, Eddie Murphy. Dari Dia udah punya 80-an dong. dari 70. 70 malah ya? Superman tuh 70 lu bayangin. Oh, 70 ya? Iya, men. Nah, itu tuh. Dari 70 Richard Pryor tuh udah sampai masuk situ, bahkan sampai sorry pengisi suaranya Mr. Potato Head di Toy Story itu Don Rickles. Don Rickles itu kalau lu gua tuh kalau lagi pusing kadang-kadang nyari-nyari komedi tuh pasti nonton kompilasi Don Rickles di YouTube. Dia kalau roasting kacau. Itu orang rajanya roasting gitu. Lebih dari Robin Williams itu dia. Iya. Jadi benar-benar kayak sebetulnya mereka tuh stand up comedian. Terus masuk ke film yang tadi gue bilang Richard Pryor main di film box office. Pada masa itu kan rata-rata aktor-aktor aja buat yang sekelas film box office aja suka kayak dipilih-pilih dulu gitu loh. Masih susah banget gitu masuknya. Ternyata orang dari stand up comedian juga Malah masuk. masuk itu. masuk. Kaget gue sebetulnya. Itu keren sih. Nah, kalau dulu mungkin formnya masih cuman aktor-aktornya doang ya. Terus habis itu Eddie Murphy mulai direct gitu. Nah, itu tuh mulai jadi Eddie Murphy lucu itu banget. memang dia apa ya, terkenal sama orang-orang yang mungkin Adam Sandler tuh salah satunya juga yang sangat apa ya, ngagumin Eddie Murphy karena dia salah satu yang pertama bikin kayak ngebuka jalan gitu. Paling kan ngebuka jalan buat si stand up comedian ini biar punya karya yang dalam bentuk film terutama. Iya. Bahkan sampai direktorial gitu loh, sampai penyutradaraan. Kalau yang New Gen mungkin Kevin Hart kali ya? Iya, Kevin Kevin Hart iya. hitungan itu. Terus Tapi yang si gue lupa ya waktu pas Central Intelligence tuh sutradaranya siapa ya? Dia sendiri apa bukan ya? Nggak Tapi tahu. Tapi seingat gue dia masuk di ini sih, maksudnya masuk ke Kayak bagian kreatifnya itu. bagian kreatif. Pengembangan Iya. komedi Mungkin itu mulai pengembangan di masuk. naskahnya juga dia udah masuk. Kalau ya. di Indo ya masuk ya Comic Egg mungkin ya. Iya pertama kali Comic itu menurut Egg itu gua kan tuh lucu memang banget itu. yang dari stand up comedian ya. Yang sebelumnya mungkin Radit ada yang film Iya. seorang stand up comedian bikin Tapi film Radit gitu. sendiri juga belum sampai di level stand up comedian menurut gua. Karena dia awalnya tuh dari penulis kan. Filmnya dia tuh lebih karena emang dia punya novel Karena aja. punya novel berarti. Iya. Yang terasa yang Comic Egg sih menurut gue itu memang lucu pembuka. banget. Terus juga gue pertama kali film Indo tuh bisa bikin komedi yang sebegitunya gitu kalau Iya, itu buat- Comic Egg. buat Yang lu pertama ya? ya Comic Egg pertama. Kalau buat gue. Iya ya. Maksudnya tapi dalam form yang anak-anak isinya anak stand up comedian gitu. Yang Entah dari aktornya gitu misalkan. Terus juga dari segi yang belakangannya yang bikin skripnya jadi lucu Benar. segala macam. Komedi kan dari stand up comedy semua itu. iya. Nah, itu ini lucu sih banget itu. ini sih jadi masalah. Jadi ini ya. Karena kan film Indonesia lagi berkembang ya. Maksudnya yang anak-anak sekolah filmnya aja hitungannya masih butuh kerjaan gitu. Iya. Masih butuh kerjaan. Nah, tiba-tiba didatengin sama tanda kutip stand up comedian yang akhirnya jadi pertamanya ini main film nih. Main film kan ya namanya aktor kayak masuk-masuk aja ya, kayak Richard Pryor jadi aktor aja. Terus si siapa? Eddie Murphy jadi aktor aja. Jim Carrey pun juga awalnya juga dari stand up comedian kan. Terus tiba-tiba
main ke ranah yang mungkin sampai direktorial gitu, Iya, iya, iya. sampai nulis naskah. Mungkin nulis naskah mungkin masuk ya, karena kan dia juga Mhm. biasa nulis beat-beat yang biasa dibawain dia ya buat Iya, stand up karena misalnya kan comedy. nulis dulu kan pertama kan. Iya, Dia sebagai pasti ada akarnya nulisnya lah. nulis lah. Iya, pasti ada nulisnya. Sebetulnya memang sistemnya juga mirip kayak orang lagi nulis cerita aja sebetulnya. Mhm. Nah, tapi tiba-tiba main ke penulis naskah sampai Mhm. ke sutradara dan ternyata berhasil. Itu dia. Jadi ada Banyak yang yang berhasil lah, banyak Ba- yang berhasil. Kalau menurut berhasil gua semua juga enggak. iya enggak semua Reuni ya. Z, Apa? nonton Reuni Z kamu. Itu stand up comedy yang bener. Saya suka Kang Soleh. Tapi ya Kang Soleh ya mohon maaf ya Kang Soleh. Ya, Reuni Z kamu nonton enggak kamu Reuni Z, Kang Soleh mohon maaf, Saya saya nonton. suka banget dengan Kang Soleh, saya suka banget dengan cara interview Kang Soleh. Tapi ya stand up juga saya suka lah, masih masuk lah sama Kang Soleh. Tapi kalau buat jadi sutradara kayaknya ntar dulu ya. Ntar dulu ya. Begitupun dengan beberapa komedian stand up komedian yang lain juga kayak gue masih apa ya, masih kurang lah mungkin. So kalau di Indo kan kayak Comic X yang Itu berhasil lah, hitungannya ya, berhasil lah. Comic Ed aja itu Anggi Umbara dan bukan Heeh. stand up comedian. Tapi Emang kan orang director gitu. aktornya dia Orang pengembangannya juga kan dibantu sama Pastinya kan anak-anak mereka stand up udah dong. iyalah, Mhm. mereka udah pasti kumpul dan Nah, jadi masalah workshopnya tuh udah gampang banget gitu. ini jadi masalah menurut gue di Indonesia ya, apapun itu kalau ngetren dipakai mulu. Mungkin itu masuk ke teori ekonomi juga ya. Mungkin ya, Teori mungkin ya. teori Misalkan bisnis ya, juga lah. zaman dulu kan Milo Mah, apa tuh? Gue es lupa. kepal Kepala Milo kan semua jualan. Ya, Iya, simpelnya iya. gitu, simpelnya gitu. Simpelnya gitu. Jadi semua dipakai. Jadi nggak apa ya, tanpa mikir mesti bagus, samain aja ntar juga Iya. laku gitu. Ntar juga laku. Itu kan mindset yang apa ya? Jadi nggak orisinal gitu misalnya. Iya, kadang-kadang suka kerasa nggak orisinalnya itu. Jadi Karena kayak, emang kayak gitu ya, maksudnya kan ada beberapa nih, ada yang puritan yang bikin film gitu loh. Puritan yang bikin film mungkin anak sekolah film Iya. atau memang yang anak lama di dunia film gitu loh. Terutama di filmmakingnya ya, bukan yang depan layar, bahkan yang di belakang layar. Ngerasanya kayak anjing kerjaan gue nih diambil gitu loh. Itu tuh kayaknya awal-awal tuh banyak banget. Sampai mungkin Ernest Prakasa menang FFI di apa, Cek Toko Sebelah. Dan gue nonton Cek Toko Sebelah kayak anjir, itu memang pembuktian ya. Pembuktian bahwa sebetulnya kita nggak boleh ngerendahin apa ya, suatu profesi mungkin, bahwa mungkin mereka memang beneran bisa gitu loh. Karena emang luar biasa itu yang Cek Toko Sebelah kan, lu rapi banget gitu. Iya, maksudnya itu tuh bener-bener form komedi yang kayak lu tahu ini yang nulis tuh orang stand up comedian gitu, yang terstruktur dari biasa. beatnya Iya, gitu, jokesnya keluar di mana. Nulis bercandanya, nulis jokesnya tuh kayak terstruktur gitu. Terus tiba-tiba ditaruh di visual kayak gitu, terus kayak iya oke banget. Nah mungkin sebetulnya itu kalau orang Amerika kayak gitu-gitu udah nemuin lama banget. Adam Sandler sendiri itu juga stand up comedian. Makanya dia tuh ya itu tadi kita bilang balutannya tuh bagus banget. Jadi nggak asal komedi cuman banyol-banyol doang gitu kan. Dia punya ya namanya ada teori-teorinya lah, mungkin terstruktur lebih masuknya kalau di sini masuk, kalau di sini enggak gitu. Terus kalau kontinuitas ke ceritanya, jokes yang ini masuk, yang ini enggak gitu. Itu kan stand up comedy yang bisa gitu menurut gua jadi era yang baru. Mungkin karena mereka apa ya, lebih terstruktur aja sih yang tadi gue bilang. Mereka tuh kan ada rumusnya memang. Yang rule of third gitu-gitu kali ya. Iya, yang gue tahu tuh mereka tuh ada rumusnya yang jauh lebih. Karena mereka kan sendiri juga ya ketika di panggung. Jadi udah biasa terstruktur gitu. Kalau nggak terstruktur tuh kan bisa nggak nguasain panggung kalau mereka. Iya. Nah di film pun juga kayak gitu. Ketika lu nulis naskah kalau nggak terstruktur, ya gitu. Nggak usah film komedi, film yang lain juga pasti sama. Ditambah dengan dukungan aktornya sendiri. Nah gitu. iya. Terus juga tim kreatifnya yang buat ambience-nya gimana. Bener. Gitu kan. Apalagi komedi tuh menurut gue salah satu film yang emang susah banget dibuat. Simpel tapi susah. Iya, padahal simpel loh. Kita dari tadi ngomong kayaknya simpel banget bikin komedi gini-gini. Tapi susah banget. Susah banget karena kayak gitu. Kayak kalau misalkan udah nggak lucu ya nggak lucu sampai ke belakang. Orang jadi males. Bener. Jadi kayak aduh,
kok gini sih. Kok gitu kayak ini kayaknya nggak masuk gitu loh bercandanya. Terus terus-terusan nggak masuk, terus kayak ini film apaan jadinya. Padahal itu jelas-jelas film komedi yang harusnya kita nggak mikirin apa-apa ya pas nonton film komedinya itu. Ditambah kan juga apa ya, bikin komedi yang memenuhi permintaan demografi kan susah juga, bro. Jokesnya buat orang Indonesia gitu kan, Iya, hitungannya. iya, Untuk iya. luar kan pasti susah juga. Nah itu ya, memang komedi itu menyesuaikan kebudayaan sih pasti. Budaya juga ya pasti. Mm. Kerasa banget lah. Amerika sih yang memang universal banget, karena Amerika terkenal banget kali ya. Mungkin kayaknya lebih universal secara penyebaran media film komedi atau serial TV komedinya daripada bercandaannya. Kayaknya beberapa kayak kita ya Mr. Bones lagi gitu yang Afrika Selatan, atau mungkin Mr. Bean yang hitungannya Eropa, bercandaannya lebih Eropa gitu, lebih Inggris masuk. Mungkin ya yang dari animasi Jepang. Iya kali ya. Kalau Amerika kan Masih kulturnya juga sih. Maksudnya kulturnya Iya, jadi kayak kultur worldwide gitu, kultur yang dia buat tuh. Nah, itu memang brandingnya dia sih kalau menurut Iya gua. kan. Kalau gua mau bilang bagus, mereka yang paling bagus kayaknya enggak juga ya. Bagus Ya, kayak enggak lah, cuman kayak efeknya film-film itu loh. Hong Kong, film-film Lucu juga China kok. itu tuh ya lucu-lucu ya. Lucu juga ya zaman dulu Stephen kan. Chow kayak gitu Ya filmnya Allah, Stephen si Chow. ini siapa sih yang kemarin tuh, yang Boboho. Oh Iya iya, kan, yang itu kayak kan gitu-gitu, lucu ya. banget. Maksudnya itu tuh kan lucu banget. Kita suka nggak sadar gitu. Kalau orang Amerika jarang nonton Iya, nonton yang kayak gitu. Iya benar. Kita karena termasuknya multikultural, jadi barat masuk, iya, bener. timur masuk. Jadi kita memang terpapar komedinya pasti lebih tinggi. Dan bahkan kayaknya gue lebih sering apa ya, nanya teman-teman gue tuh bercandaan yang dari film-film yang mungkin yang lebih Amerika, kayak dari film-filmnya Adam Sandler tuh justru lebih jarang sebetulnya. Kayak kita kan ngerasa sama karena emang masuk aja ternyata. Tapi teman-teman gue yang lain tuh yang mungkin jarang nonton film komedi, ternyata filmnya mungkin lebih masuk yang dari China, atau masuk yang lebih Hong Kong, yang lebih gila-gilaan lagi sih itu bercandanya. Iya, apalagi yang tahun-tahun baru ya, anak-anak tahun baru kan. Iya. Disuguhin film lama, ini apa gitu. Iya, kayak mungkin kan jok Scooby-Doo lucu loh, jok Scooby-Doo Iya, film Scooby-Doo. kayak Yang mata keluar mew gitu kan lucu iya, banget. kayak itu udah aneh banget gitu loh, mata keluar doang aja gitu udah lucu. Kita dari TK kita udah nontonnya kelasnya yang Tom and Jerry. Tom and Jerry itu kartun 50-an, guys. Kartun 50, tahun-tahun 50 gitu loh. Jadi udah biasa kita terpapar kayak gitu. Mungkin juga dari keluarganya juga ya. Iya. Sense of entertainment di keluarganya juga bisa jadi pengaruh tuh. Iya. Jadi selera film komedi atau selera komedi dalam segi audiovisualnya ini ya. Form audiovisualnya ini. Iya sih, emang kultural tuh ngaruh banget ke selera komedi sih. Nggak bisa ditolak juga gitu yang kayak gitu kan. Nah, kadang masuk, kadang enggak, kadang dirasa ofensif, kadang enggak juga. Cuman orang sekarang aja lebih banyak ofensif kayaknya. Iya. Sekarang kan gue merasa tersakiti. Kenapa sekarang lebih ofensif ya? Gue juga bingung. Nggak tahu sih. Kayak apa ofensif gitu. Iya nggak sih kerasanya? Ya, kayak biasa aja deh. Ini kalau kita lanjutin bahasnya bukan komedi lagi. Ini bahasnya pergerakan dunia. Pergerakan dunia ini ganti ini. Dan ternyata pergerakan dunia tuh lucu buat kita. Lucu berubah gitu. Iya, benar-benar ironi berubah sih sebetulnya. Iya, ironi banget ya. Ironi yang kayaknya harus kita terima gitu. Karena emang dunianya bergeser. Seru sih film komedi sekarang apa yang lucu? Tahun-tahun baru deh. Tahun-tahun baru ya. 2 tahun terakhir deh. Apa? 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ada nggak? 2 tahun terakhir ya. Soalnya gue belum nemu yang kayak ini lucu. Aduh, gue beneran belum nonton film komedi 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir aja gue dari sejak ke zaman kita. Kan setelah COVID tuh. Ya COVID lah, zaman COVID aja gue malah nonton film-film yang kayaknya gue belum tonton dulu. Iya. Gitu loh. Dan ya seperti gue bilang film drama gue malah. Setelah 2010 tuh kayak agak menurun gitu. Kayak terakhir 2015 gue menikmati film komedi. Soalnya udah kayak nggak ada lagi sih gue. Belum nemu di series, ada lah series kalau series. Ya kalau series tuh kan gue juga series juga hitungannya series kartun. Ya, Rick and Morty gitu kan, Rick and Morty gitu. Kayaknya yang nyelamatin cuman animasi doang. Iya. Iya ada ya 2 tahun terakhir kayak nggak ada kan? 2 tahun terakhir ya. Setelah COVID kita setelah COVID deh. Apa ya film komedi lucu? yang masuk komedi gitu loh, yang
minimal Yang oh ini tapi film bagus, komedi terhitung gitu. bagus gitu, komedi. Nggak ada. Nggak ada kan? Itu loh maksudnya. Nggak ada. Apakah dengan era yang modern kita nggak bisa masukin film-film komedi gitu apa? Karena terlalu banyak yang Kayaknya merasa offense. kayaknya nih ya. Ini yang gue takutin ya, ngeri juga. Itu tuh ada kemungkinan. Apakah Om Indro bener? Apa? Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Itu tuh kayaknya itu tuh kayak Pas gaya bayi semakin aja hari gitu. makin deket ya. Gue pikir itu tuh kan buat form yang ya gitu lah ya. Kata-kata itu kan memang syarat dengan intrik politik gitu. Tapi bukan yang kayak dalam media film. Gitu loh. Gue nggak berpikir yang kayak gitu, nggak yang dalam bentuk audiovisual gitu. Kaget banget sih gue. Ternyata kayak gitu kena juga. Apalagi memang secara nggak sadar kita ya tadi kayak Adam Sandler tuh bikin film ya dia juga awalnya komedian biasa aja, jadi stand up komedian aja gitu loh, memang komedian aja. Karena yang menurut gue sekarang banyak keluar tuh jokes ini preference. Bukan preference, sorry. Referensi dalam bentuk apa nih menurut misalkan dalam bentuk kayak tragedi misalkan. Kita yang paling deket apa ya, kalau misalkan orang-orang lu kan sering tuh referensi kayak 9/11 gitu misalkan, jokes-jokes yang kayak gitu tuh. Atau economic collapse gitu misalkan. Economic collapse ya. Iya, jangan terlalu berat lah itu. Terlalu berat ya. Iya, misalkan 2008. Ada tapi belum sempat dikeluar. Iya. Misalkan referensinya ke sana gitu. Iya, referensinya itu ke sana. Itu kan jokes yang enggak semua orang masuk gitu. Enggak segampang ngebanyol gitu. Iya. Bahkan yang kayak iya ya. Apakah nanti arahnya bakal ke sana? Jokes referensi terus gitu. Yang mana enggak semuanya. Masalahnya, jokes cerdas memang, cuman iya. Mereka juga bahas terorisme sebagai jokes juga. Iya. Tapi di beberapa bagian negara akhirnya kita juga nggak ngerasa ini kayaknya nggak lucu juga. Ada beberapa yang gue juga yang ngerasa nggak lucu. Ada beberapa yang mohon maaf banget. Sebetulnya lucu. Iya. Mohon maaf banget. Iya. Mohon maaf banget. Sebetulnya lucu. Tapi nggak appropriate. Nah, gue nggak tahu tuh karena gue bukan ahli komedi. Ya. Gue nggak tahu. Emang komedi tuh ya kata orang-orang yang jadi komedian ya memang maininnya di batas-batasnya itu yang paling seru. Di abu-abu. Ini udah tahu nih kita batasnya di situ. Yes. Kalau kita kasih satu langkah gitu bakal orang tuh lebih reaksinya kayak gimana? Reaksinya lebih aneh, lebih orang malah ketawa sama itu apa gimana gitu. Gitu sih. Ya semoga sih gue berharap ada film-film komedi yang bagus lagi ke depannya karena udah mulai kurang banget gitu. Gue butuh asupan komedi, teman-teman. Saya butuh ketawa. Iya, benar. Ngakak. Kocak. Tapi bener gue sendiri udah lama banget gak nonton film komedi. Iya kan? Gue jujur aja itu terakhir mungkin We Are The Millers aja 2013. Hangover 3 tuh 2013 gak sih? 13. Iya 13 juga ya? Ingat gue 13. Iya. Terus 14 tuh gue lupa ada apa ya. Pokoknya 15 tuh ada apa juga gue lupa. Tapi gue kayaknya udah itu terakhir gitu. Kayak gak ada lagi gitu. Gak ada lagi gitu. Lucu gitu. Gue tuh setiap kali nonton, ini tahunnya segini ya. Tahunnya di bawah 2010, di bawah 2015 rata-rata. Ya udah kayak mungkin juga karena emang pergeseran moral itu ternyata. Atau kita makin tua kali ya. Jadi jokesnya gak masuk. Gue nonton mereka jokesnya bam yes itu kan apa coba? Skibidi toilet. Jokes apa gitu atau jokes apa ya? Tapi skibidi apa skibidi ya? Tapi skibidi toilet tuh lucu ya buat gue ya. Saya lucu. Wilson lucu lah. Ya, Wilson lucu. Wilson lucu tuh. Lu bayangin gitu, film Cast Away. Nah itu mungkin tadi yang tragedi itu kayak gitu. Kayak film Cast Away gitu loh. Tom Hanks itu terdampar di pulau, dia depresi. Itu tuh benar-benar kayak apa ya, gila gitu loh. Dia mau nyaris gila terus gara-gara Wilson bola volinya itu dia. Terus tiba-tiba Wilson. Ada ayam hanyut ke bawah banjir bandang. Wilson jadi lucu. Itu lucu lah. Aduh. Ya gitu lah ya, obrolan film komedi lah ya. Enggak, kayak gitu tuh sense of comedy gitu gimana ya, harusnya dituangin gitu ke naskah. Nah itu maksud gue yang kayak gitu kan bisa jadi bahan yang lucu gitu. Iya, dan semua orang masuk. Paling enggak spiritnya gitu. Iya. Mungkin kalau Wilsonnya enggak ya. Iya benar-benar, tapi spiritnya benar masuk lah.
orang tuh mau bikin yang lucu gitu loh. Iya. Nggak harus yang pakai joke-joke ofensif gitu, tapi lo pasti masih bisa bikin Masih bisa. yang lucu dan relatable gitu. Relatable. Kayaknya sebetulnya bisa. Bisa dong. Cuman relatable. takut filmnya diboykot. Iya memang. Kayaknya lebih takut Jadi filmnya nggak dapat diboykot. masukan ya. Terus kayak filmnya Ditambah diboykot. PHP kayak, juga takut kali ya. apa? PH gitu. Oh Lu iyalah takut-takut pastilah juga kan gitu ya ya. tadi kan kita udah bilang ya maksudnya emang moralnya udah ganti. Mhm. Berarti kan penontonnya ini ganti Mhm. gitu loh. Selain ganti selera komedinya tuh bisa jadi secara estetiknya juga Iya, ganti iya. gitu loh secara perbedaan Mhm. kita menilai formnya Mhm. komedi itu. Ya sih, asik sih. Asik lah. Komedi. Komedi. Nah, kayaknya segitu ya guys omongan kita tentang Kayaknya gue banyak film ngomong komedi. ya. Iya. Tapi ya seru-seruan aja sih, seru-seruan nih. Nah, teman-teman kalau mau nonton yang lain-lain jangan lupa di Cut On Podcast. See you guys on the next video.